Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mencatat materi dari Mister. Oke, Mister akan melanjutkan penjelasan tentang Asmaul Husna. Oke, nama yang selanjutnya itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Al-Ghaffar adalah nama Allah yang menunjukkan sifatnya bahwa Allah Maha Pengampun yang akan memberikan ampunan pada hambanya yang mukmin. Nah, jadi Allah itu memiliki sifat sangat pengampun terhadap setiap hambanya. Apapun kesalahan hambanya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seandainya bila ada manusia yang tidak suka memberi ampunan terhadap orang lain, ketika orang lain meminta maaf, maka dia bisa dikatakan tidak memiliki atau tidak mengamalkan nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia merasa mungkin lebih hebat dari Allah. Kenapa? Karena Allah saja yang Maha Pencipta segalanya, dia memiliki sifat Maha Pengampun, sedangkan hambanya tidak pengampun. Dan ini berarti dia pengen lebih hebat dari penciptanya. Oke. Allah amat senang dalam memberikan ampunan atau maghfirah kepada hambanya jikalau hambanya tersebut mau memohon ampunan padanya. Jadi Allah itu, pada dasarnya dia tidak akan memberikan maghfirah atau ampunan kepada hambanya apabila hambanya tidak meminta ampun. Jadi orang yang meminta ampun itu biasanya orang-orang yang mau bertobat. Dan Allah itu Maha tahu bahwa apakah ampunan yang diminta oleh hambanya tersebut sungguh-sungguh dari hati. Seandainya tidak sungguh-sungguh, maka Allah pun tidak akan memberi ampunan. Jadi ngapain memberikan ampunan pada orang yang nggak memohon? Kalau dia nggak memohon ampunan, berarti dia nggak merasa bersalah. Ngapain diampunin? Nah, kayak gitu, intinya seperti itu. Allah berfirman dalam Quran surah Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Nah, mereka di sini artinya hambanya, manusia salah satunya. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Niscaya dia atau Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi intinya di sini Allah tersebut akan menurunkan segala anugerah kepada hambanya yang meminta ampunan. Intinya seperti itu. Oke, lanjut. Nama selanjutnya yaitu adalah Al-Basit, Maha Melapangkan. Al-Basit adalah Maha keluasan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Jadi Allah itu Maha melapangkan atau meluaskan rezeki bagi orang-orang yang dia kehendakinya. Jadi kalau misalnya orang tersebut kaya, berarti rezekinya sangat lapang. Kalau miskin agak sempit, nah seperti itu. Tapi rezeki itu macam-macam bentuknya. Ada yang dalam bentuk harta, ada yang dalam bentuk kesempatan, macam-macam. Lawannya adalah al-khabith yang artinya menahan rezeki dengan kebaikan hatinya. Nah, jadi Allah itu selain al-basit, dia juga al-khabith. Nah, dia bisa menahan rezeki seseorang atau menyempitkan rezeki seseorang. Allah sudah mengatur rezeki makhluknya, bahkan Allah sudah mengatur rezekinya semut, bakteri, dan lain-lain sebagainya, atau makhluk hidup yang lainnya. Nah, jadi bahkan semut di bawah batu pun dia punya rezekinya masing-masing. Ini jangan ada misalnya orang berkata misalnya, anak ini, misalnya seorang mempunyai anak, kemudian gara-gara anaknya itu dia mengatakan bahwa kebetulan rezekinya lagi seret ketika anaknya lahir. Nah, dia berkata, anak ini nggak membawa rezeki, nggak seperti itu. Setiap anak itu dia membawa rezeki terhadap rezekinya sendiri yang didatangkan lewat orang tuanya.
Allah itu maha melapangkan rezeki sehingga kita sebagai hambanya dilarang takut akan mengalami kesempitan rezeki selagi kita melaksanakan perintah Allah SWT. Nah, jadi rezeki itu insya Allah akan datang apabila yang pertama kita berusaha, nah, yang kedua kita berdoa memohon rezeki. Nah, jadi kedua aspek ini harus terpenuhi. Kita berusaha, kemudian kita berdoa. Kalau berdoa saja tanpa berusaha, maka rezeki nggak datang. Kalau berusaha saja tanpa berdoa, rezekinya sempit. Nah, seperti itu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 30 sampai 31 yang artinya, sesungguhnya Rabbmu atau Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Dia bisa melapangkan rezeki kepada hambanya, dia juga bisa menyempitkan rezeki kepada hambanya. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, ini kembali ke sifat Allah yang sebelumnya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, ya tadi. Anak-anakku ini tidak membawa rezeki, ya. Menyempitkan rezeki, nggak ada tuh. Anak yang dilahirkan itu dia membawa rezekinya masing-masing. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Nah, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Membunuh dalam kata seperti ini bukan hanya membunuh misalnya membunuh secara fisik misalnya menenggelamkannya di air atau menusuknya. Membunuh di sini bisa diartikan juga membuang misalnya. Nah, membuang dia karena takut bahwa anak tersebut jadi beban kehidupan. Nah, tidak seperti itu lah. Jadi membunuh dalam makna di sini luas, bisa dia membuangnya kepada di tong sampah atau membunuhnya secara fisik. Nah, karena intinya takut bahwa gara-gara anak tersebut beban hidup bertambah. Oke, kemudian An-Nafi maha memberi manfaat. Nah, Allah dalam menciptakan segala yang ada di alam ini tiada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia lah. Sekecil apapun ciptaan Allah itu, baik itu benda mati maupun benda hidup, tidak sia-sia. Nyamuk pun ada manfaatnya. Apa salah satu manfaatnya nyamuk? Nah, nyamuk itu kalau menurut itu salah satu manfaatnya, kalau nggak ada nyamuk, nggak ada obat nyamuk. Nah, kalau nggak ada obat nyamuk, berapa karyawan nganggur di perusahaan obat nyamuk itu? Karena itu minimal itu manfaatnya. Allah mempunyai tujuan dan manfaat, nah, sehingga ciptaan Allah mesti akan bermanfaat pada makhluknya yang lain. Allah tidak menyia-nyiakan hal-hal kecil pun dari ciptaannya. Allah maha cermat dalam memberikan aspek manfaat yang terdapat pada ciptaannya. Sekecil apapun makhluk hidup itu atau benda apapun di muka bumi ini pasti memiliki manfaat. Nah, kalau kita bilang, oh itu nggak ada manfaatnya, mungkin kita belum tahu manfaatnya itu apa. Nah, seperti itu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi atau alam semesta lah intinya, pergantian malam dan siang, sungguh ada tanda-tanda ayat Allah bagi insan ulil albab. Ulil albab itu orang-orang yang berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Artinya dalam segala kegiatan dia berzikir atau mengingat Allah, dan mereka berpikir pada penciptaan langit dan bumi. Dia berpikir bahwa penciptaan alam semesta. Allah berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, tidaklah engkau cipta ini semua sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, jadi tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Nah, mungkin kita beranggapan wah ini batu itu nggak ada manfaatnya, kita yang belum tahu manfaatnya tapi sebenarnya dia ada manfaatnya. Nah, tugas kita apa? Tugas kita lah mencari tahu setiap manfaat dari setiap ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Tugas kita itu. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan dari Mister, sedikit saja, cuma 3 slide. Nah, seandainya ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa cantumkan nama lengkap kalian juga di kolom komentar seperti biasa sebagai absen kehadiran. Nah, Mister akhiri penjelasan kali ini.
Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.